Oke, sekarang kita lanjut pada soal berikutnya. Nah, baik, sekarang mari kita perhatikan soal berikut ini. Bagian otak yang mengatur suhu atau temperatur tubuh adalah A. Talamus, B. Hipotalamus, C. Cerebellum, D. Medulla oblongata, E. Pons farolli atau jembatan farol. Nah, talamus dan hipotalamus ini merupakan bagian dari otak tengah, sedangkan cerebellum ini adalah otak apa? Otak kecil. Ya, kalau oblongata adalah sumsum lanjutan atau namanya batang otak. Ya. Kalau talamus ini berfungsi dalam mensekresikan sekresi hormon. Ya, kalau hipotalamus ini fungsinya untuk mengatur suhu tubuh. Kalau cerebellum atau otak kecil, fungsinya untuk apa? Betul, koordinasi gerak otot dan apalagi? Dan keseimbangan tubuh. Jadi, kalau keseimbangan tubuh kita terganggu, maka yang ada masalah bagian mana? Bagian otak kecil atau cerebellum. Kalau medulla oblongata buat apa? Iya, betul. Yang pertama, medulla oblongata itu berfungsi untuk mengatur laju pernafasan. Kemudian dia mengatur apa lagi? Mengatur denyut jantung. Apalagi laju sistem pencernaan. Selain berfungsi dalam mengatur, dia juga yang dapat menyebabkan bersin, rasa mual, batuk. Ya, jadi jangan main-main dengan batang otak. Nah, batang otak ini terletak di bagian leher. Ya, jangan main-main dengan bagian leher belakang, karena kalau kita terlalu keras bermain dengan leher belakang, itu nanti dapat terjadi penyumbatan, sehingga kalau terjadi penyumbatan akan mengganggu laju keluar masuknya oksigen menuju ke otak. Dimana kita tahu bahwa yang namanya oksigen itu adalah makanan utama atau nutrisi utama otak dapat bekerja. Jadi kalau oksigen tidak masuk ke dalam otak itu berbahaya dan dapat menyebabkan terjadinya brain death atau kematian otak. Sedangkan pons farolli itu berfungsi untuk merupakan bagian pembiasaan. Maksudnya apa bagian pembiasaan? Pernah ada yang masuk ke rumah pas pulang sekolah nih, tiba-tiba mama masuk ke rumah dan wanginya tuh masakan mama enak banget, bikin kita lapar. Tapi lama-lama setelah kita lama di dalam rumah, wangi masakan itu hilang. Nah, kenapa bisa hilang? Karena bagian otak kita atau bagian asosiasi kita itu sudah terbiasa dengan wangi tersebut, sehingga wanginya itu hanya di awal. Atau tidak, kayak misalnya kita pakai parfum nih, kok perasaan nggak wangi ya, kita udah nyemprotin udah banyak, awalnya wangi tapi lama-lama kok nggak wangi ya. Tapi orang di sekitar kita yang baru bertemu dengan kita dapat merasakan wangi tersebut. Nah, kenapa kita tidak? Karena tadi bagian pons farollinya sudah bekerja, bahwa otak kita sudah terbiasa dengan wangi tersebut. Ya, itu adalah pons farolli. Jadi jawaban yang tepat yang untuk mengatur suhu adalah hipotalamus. Tapi kayaknya nggak komplit ya kalau kita tidak membahas tentang cerebrum atau otak besar.
Otak besar dia memiliki fungsi pertama untuk panca indera. Seluruh panca indera itu berpusat di otak besar. Penglihatan, penciuman, atau pembau, pendengaran, pengecap, perasa, itu semuanya berpusat di otak besar. Kemudian kemampuan kita untuk belajar, berpikir, kemudian emosi, ya, keinginan, itu semuanya diatur di otak besar. Terus yang ketiga ada asosiasi gerak sadar. Jadi yang memerintahkan kita untuk makan ketika kita lapar itu adalah otak besar. Jadi otak itu merupakan pusat, selain jantung, dia merupakan pusat dari kehidupan manusia. Kalau otak sudah tidak berfungsi, maka akan diikuti dengan ketidakberfungsian bagian-bagian tubuh yang lain. Makanya kenapa otak itu dilindungi oleh lapisan yang sangat tebal yang dinamakan dengan tengkorak atau tulang kranial. Ya. Jadi jawaban untuk soal yang ini, walaupun kita sudah ngalor ngidul nih, jawabannya saya kembali lagi adalah yang B, yaitu hipotalamus.